What's up, men? Balik lagi ke channel Perjalanan. Kali ini gue akan membahas tentang skena punk dengan Mak Evi Pantat. Kalau jangan salah sebut, iya. bukan pantat. Iya. Itu gimana? Pantat. Pantat. Ya, perkenalannya aja deh, Mak, biar lebih jelasnya, Mak. Apa? Perkenalkan diri. Saya rasa orang-orang mah udah tahu deh, saya Evi Pantat kan dipanggilnya. Ya, Mak, gue mau tahu nih, Mak, tentang sejarah-sejarah skena punk zaman era 90 sampai Skena. iya, sampai apapun itulah dari 90. Sampai kayaknya tahun 2000-an lah ya. Iya. Kalau untuk skena underground ya, bukan punk ya. Underground dulu, kita berawal dari underground nih. Di tahun 86, 85, mungkin bermula dari 85 ya, sampai 90 itu eranya Apotik Retna. Apotik Retna itu isinya anak-anak thrash metal. Nah, itu mereka anak-anak rock, anak-anak suckerhead. Nah, punknya ada, yaitu abang-abang dari Vaken sama The Stupid Prisoner, itu Bang Dayan, Glenn. Nah, mereka tuh tergabung di band yang namanya Shit. The Stupid Prisoner sama Vaken. Itu awal-awal yang dibilang skena underground campur antara thrash metal dan punknya itu abang-abang itu. Tapi gaya mereka tuh belum ngepunk. Gitu, belum ngepunk banget. Gaya mereka tuh masih kadang gondrong, pakai sepatu skateboard gitu. Itu di era tahun berapa tuh, Mak? Di Apotik apa tuh? Tahun Retna. Iya. Apotik Retna tuh seingat saya SMP. Tahun 8889. Oh, sebelum. Atau 87, 88 tuh saya kelas 3 baru tahu, oh ini yang namanya orang-orang anak-anak dari Apotik Retna gitu. Menjalarnya lagi ke mana tuh, Mak, kalau boleh tahu? Nah, itu Apotik Retna itu kan ada Bang Dayan. Bang Dayan ini yang bikin acara underground pertama tuh namanya di Black Hole. Black Hole itu kan di Patra Jasa. Gitu. Terus? Ada. Nah, terus sampai mana ya, ada orang lewat ya, bingung. Iya ya, sorry ya, tadi ada iklan tuh orang, aduh somai itu. Jadi dari Mas siapa tadi? Om Bang Dayan, bikin gigs pertama underground dan mulai banyak punk itu Black Hole. Saya ingat yang bawain Bad Religion itu masih netral. Band netral sekarang tuh pertama kali dia yang bawain Bad Religion. Terus Pantat mulai main. Pantat itu lebih sering ke cover kayak Sex Pistols, Ramones sama pang-pang Disorderly ya. Pantat itu band dari mana itu kalau boleh tahu? Jakarta. Pasti Jakarta. Ya. Teman-teman SMA saya awalnya itu. Teman-teman sekolah. Iya, terus udah gitu ya ada Black Hole itulah, karena sejak adanya Black Hole itu jadi anak-anak underground di Jakarta ini jadi saling kenal. Dari band main jadi saling kenal, termasuk yang namanya skena Young Offender. Itu kan tadinya ada Submission tuh, band Submission main, Submission yang jadul ya, bukan Submission sekarang gitu, Submission jadul. Nah, itu yang dari Young Offender. Terus ada lagi di Explosion, Pistol Air, Wonder Gel ya kan. Nah, akhirnya sama salah satu teman namanya Ondi, dia ngajak anak-anak itu ngumpul di rumahnya dia, daerah Slamet Riyadi. Itu namanya Young Offender, yang sekarang disebut, yang orang-orang kenal namanya Young Offender. Jadi berawal dari acara di Black Hole, acara di Hotspot namanya dulu. Itu di daerah mana tuh? Hotspot PJ itu di
daerah Lebak Bulus. Lebak Bulus. Kalau Black Hole itu di Gedung Patra Jasa, Kuningan. Kuningan. Nah. Ya itu kalau sejarah tuh dari disitulah itu sekitar tahun 91, 92. 91 sampai 92. 93 ke sini udah lumayan tuh banyak teman-teman yang mulai gabung lain tuh termasuk subnormal. Subnormal itu dari tahun 92 lah. Saya ingatnya SMA kelas 1, saya SMP kelas 3 udah kenal yang namanya Carol Klinik Jiwa yang kemarin bikin acara subnormal. Oh, yang di Menteng itu. Saya SMP, dia SMA. Dia udah tahu Sex Pistols gitu. Udah ngasih tahu saya SMP. Jadi saya tuh jatuhnya tuh emang saya sama dia masih tuaan dia gitu. Oh, gitu. Carol tuh termasuk pencetus juga. Teman satu komplek dulu di Kelapa Gading. Oh, salah satu pencetus di Jakarta. Ya, akan gabung juga sama anak yang mau vendor. Kenalnya ke situ-situ juga. Nah, itu yang bisa mau nanya nama emak itu dibentuk brandingnya Evi pun apa ya? Evi Pangkat. Itu dari band. Band saya kan namanya Pangkat. Oh, mantap. Oh, jadi berawal dari band jadi terbentuklah nama emak gitu, Evi Pangkat. Sampai sekarang anak-anak teman-teman manggilnya Evi Pangkat. Evi mana Evi Pangkat? Siapa sih yang nggak kenal? Terus dari apotek itu kemana lagi tuh yang komunitasnya? Itu kan komunitas paling pertama kalau menurut saya ya. Mungkin sebelumnya ada God Bless Ahmad Albar, Ikang Fauji. Kita udah nggak tahu deh. Itu udah kalangan artis. Apotek Retna pun juga zaman itu anak-anak borju gitu. Anak borju yang tahu punk atau musik-musik underground. Zaman itu tahun 89 88 tuh orang-orang borju semua. Anak kalangan kelas atas. Karena kenapa? Informasi kan belum ada internet. Jadi harus langsung keluar negeri. Orang-orang yang bisa keluar negeri yang anak-anaknya yang tahu tentang musik-musik underground gitu. Berarti kita maaf nih ya, maaf kalau saya salah ya, Mak dan yang nonton nih. Berarti punk awal datang ke Indonesia itu dari kalangan kelas atas, makanya kelas atas Indonesia. Sama sebagian dari teman-teman dari luar, orang-orang bule, orang-orang asing, orang Jepang atau orang manapun yang sekolah di JIS. Atau enggak mereka memang tinggal di sini. Bergaul lah, nongkrong bareng-bareng dari situ. Mungkin ketemu di Blok M, mungkin ketemu di Rubino. Dulu kan ada kayak toko-toko majalah-majalah luar, toko-toko skateboard, toko kaset. Itu ada orang-orang asing yang suka mampir, berkenalan sama orang lokal, jadi teman, jadi diajak nongkrong bareng gitu. Kalau band emak sendiri, Pantat ini udah dari tahun berapa terbentuknya ini, Mak? Saya bentuk tahun 91. 91. Baru pertama kali manggungnya 92. 92. Pertama kali manggung 92 tuh di acara pensi berawal pensi SMA 36 sekolah. Kok bisa sih Mak ini kan jarang nih ya, maaf ya, Mak, perempuan yang mau masuk ke underground, apalagi genrenya kita punks ya kan. Itu kok Mak tertarik gitu masuk komunitas itu gitu, punks gitu? Kalau saya sebenarnya awalnya bukan pengen berkomunitas. Saya emang senang musiknya. Emang saya tuh senang punya hobi main alat musik. Dari alat musik saya senang bikin lagu. Terus saya mencoba lagi drum kayak gimana, bass kayak gimana, gitar kayak gimana. Saya emang senang. Tapi kebetulan yang cocok genrenya ya ke punk, ke metal menurut saya terlalu sulit. Tapi saya tuh banyak belajar basic gitar thrash metal dari teman-teman thrash zaman saya kelas 3 SMP. Kan zaman saya 3 SMP punk masih kurang ya, belum populer lah. Yang banyak tuh thrash metal awalnya. Jadi saya kadang-kadang makanya kunci-kunci lagu-lagu hasil karya saya tuh banyak grip thrash dikit-dikit gitu. Tapi kesininya kok saya begitu dengar punk lebih cocok jadi punkers gitu. Punkers, dari segi dandanan gayanya waktu itu ya, dari segi
musiknya, terus lirik-lirik lagunya. Kan saya kan sering keluar negeri waktu itu, otomatis bisa bahasa Inggris ya kan. Saya baca lirik-lirik lagu punk ini kok penuh protes tentang sosial politik segala. Pokoknya saya senang dah. Jadi akhirnya pemberontakan ya. Jadi akhirnya ke situ gitu. Jadi secara otomatis nggak disengaja dan nggak dibuat-buat, nggak ada yang ngarahin. Saya mengarahkan diri saya sendiri. Siapa yang mau ngarahin waktu itu? Kan dulu masih minim banget orang-orang. Terus menurut emak nih, pandangan punk sekarang nih gimana tuh mak? Sama eranya emak dulu gitu. Ya beda jauh lah. Beda jauhnya? Kan zaman sekarang udah zamannya medsos, internet. Iya. Akses informasi itu gampang sekali gitu. Tinggal klik, tinggal cari, udah ketemu, udah dapat. Zaman saya dulu kan kita harus baca majalah, Zain, yang dari bahasa Inggris, dari luar semua, atau langsung ke sana berkenalan sama anak-anak muda sana yang sebagian juga jadi anak-anak punk. Jadi kita tuh benar-benar bergaul langsung, baru kita tahu informasi. Kalau gitu kan nggak tahu. Kalau sekarang kan udah globalisasi ya, ada bedanya udah. Orang yang pernah keluar negeri dan yang enggak tuh nggak ada bedanya. Kalau zaman dulu tuh benar-benar berbeda sekali. Orang-orang yang kelas atas sama yang orang-orang yang ibaratnya belum tahu apa-apa lah. Ini yang belum tahu rata-rata kan mencari tahu sama yang sering keluar negeri. Disitulah mulai ada anak-anak dulu sering koleksi kaset, fotokopian, rekaman, kaset-kaset rekaman, fotokopian. Kalau zaman sekarang kan tinggal buka Spotify, tinggal buka internet, udah ketemu itu lagu. Zaman dulu kan enggak, harus punya tipnya, minimal barter kaset. Kalau nggak mau hilang, karena kalau dipinjemin dia nggak balik. Sepik minjem ya kan tentunya. Akhirnya bertukar informasi. Ini band ini gue belum dengar, ini band ini gue belum dengar. Gitu. Menurut malah apalagi nih yang gue tanyain ya tentang band-band yang menarik yang mak sukain dari luar itu sampai terbentuk mak punya band gitu, apa tuh mak? Kalau band luar mah banyak banget, nggak bisa dibilang satu-satu kalau band luar mah. Orang tua cuy. Banyak banget kalau band luar ya. Karena zaman saya kan zamannya band luar. Iya. Kalau band lokal itu saya ingatnya itu baru mulai bermunculan itu tahun 94-95, mulai banyak band-band punk. Mulai muncul lah si ini si itu baru-baru nongol. Yang tadinya awalnya tahun 92-93 di Black Hole atau di Pensi atau di suatu acara di dulu tuh sebelum poster, sebelum namanya poster loh, namanya Manari Cafe dulu. Mereka tuh masih pogoin saya ingat saya lihat muka-mukanya dan sekarang masih berteman. Iya, alhamdulillah ya. Iya, saya ingatnya mereka ya masih jadi penonton. Baru nggak lama kemudian saya dengar ini yang tadinya nonton saya udah punya band. Ini terus dia suatu hari pun bikin acara undang band saya gitu zaman itu. Berarti emak juga sebagai pacuan teman-teman untuk punya band juga kali ya dulunya. Iya, karena band punk itu kan jarang banget. Dulunya ya? Jarang banget band punk. Kita kan bercampur mainnya sama thrash metal. Sama band-band yang masih bawain lokalan kayak Iwan Fals campur udah. Tapi akhirnya yang gini yang namanya punk, yang gini yang namanya punk. Gitu. Tapi sekarang kan udah marak ya, menjamur. bahkan punk itu bisa disebut gaya hidup ya sekarang ya. Ya. Itu menurut Mak pandangannya gimana tuh Mak? Sebenarnya nggak ada masalah sih, karena kan zaman itu dan waktu itu selalu berubah. Zaman berkembang, waktu berubah. Jadi sah-sah aja, punk tuh milik siapa aja. Milik Tuhan punk itu. Siapapun boleh jadi punk. Yang penting hati ya. Siapapun boleh jadi punk. Yang penting tidak jahat. Yang penting jangan diatur-atur aja. Yang saya bingung sejak tahun 98 ke sini, sejak adanya punk-punk yang berideologi, katanya inilah itu, punk itu jadi terkesan banyak aturan yang aneh-aneh. Iya, jadi terkesan banyak aturan yang aneh-aneh yang nggak masuk akal kalau menurut saya ya.
Cuman saya mau protes nanti lagi rame anak-anak ya akhirnya saya diserang. Padahal kan Padahal mah saya orangnya menggunakan logika ya kalau saya. Kalau orang-orang lain nggak tahu apa yang diambil tentang ideologi itu. Kalau saya tuh menggunakan logika kayak misalkan yang dibilang anti kemapanan. Kenapa? Harusnya bukan anti kemapanan dong ya. Harusnya pro mapan dong. Iya. Pro mapan bukan malah diantikan. Benar-benar. Kita harus jadi harus apa ya? Bukan harus anti mapan, harus mapan Harus gitu. mapan. Kan aneh ya. Kan ya, aduh ya Allah, biarinlah. Iya, pro kontra ya. Ya, kalau menurut saya aneh aja kata-kata banyak deh kata-kata aneh di PAN yang menurut saya nggak masuk Kalau menurut akal. Kalau kata saya ya, nggak tahu lah. kalau yang di luar sana kan kiblatnya Amerika, setahu saya kalau saya salah maaf ya. Mereka karena udah mapan makanya disebut anti kemapanan. Iya, bisa Iya. jadi. Bisa jadi karena mereka udah mapan. Udah mapan, nggak mau yang gimana. Karena mereka udah mapan, semapan-mapannya itu yang dibilang jadi negara adik kuasa, ya kan? Iya. Jadi negara adik kuasa. Benar, Jadi benar. seenak-enaknya terhadap manusia. Itu yang dibilang anti kemapanan mereka. Mungkin begitu. Kalau saya mah mencerna kata-kata itu agak sulit di sini ya di Iya. Indonesia gitu. Kok anti kemapanan sih? Dari dulu buat saya jadi pertanyaan kayak anti media, anti sponsor. Sebenarnya untuk apa gitu yang kayak gitu ya kalau menurut saya ya. Tapi sebagian mungkin mereka punya pemikiran yang disebarluaskan gitu. Oh, anti sponsor tuh kita harus begini. Sebenarnya kan itu kan suatu brand ya, suatu usaha. Orang bebas memilih gitu. Dia mau pakai usaha itu, mau enggak. Itu kan kalau kita membicarakan event ya. Ya sebenarnya bebas sih, bebas aja. Tapi nggak usah dianti-antiin juga kali. Biasa aja gitu kita saling support. Iya. Kapan kita mau maju ya kan? Iya, rezeki kan udah masing-masing ada yang ngatur tergantung usahanya. Iya. Ya, kalau saya emang dari sampai zaman sekarang nggak pernah kenal sponsor, bukan nggak mau, karena nggak ada jalurnya ya nggak tahu kenapa. Oh. Ibaratnya Tuhan tuh nggak ngasih saya jalur ke sponsor. Oh gitu. Aneh, nggak tahu. Iya. Nah kayak satu lagi tadi saya bilang apa? Anti media. Anti media. Anehnya kenapa? Kita dari lahir pun juga udah butuh media. Benar. Dari brojol sampai sekarang apapun media. Kenapa coba di PAN itu ada yang disebut anti media? Itu yang saya bingung. Tapi ya udahlah. Ya udahlah nggak apa-apa. Mungkin ada yang karena anti media itu berawal dari lirik lagu ya, lirik lagu yang no television, anti televisi segala macam. Sebenarnya anti televisi, anti media atau anti apapun karena anti terhadap sisi dampak negatifnya. Bukan anti atas media itu sendiri. Kalau menurut saya sih begitu. Nggak harus diantiin juga gitu. Kan Salah kaprah. Iya. Kan dari awal launching album juga dari radio juga kan itu media juga kan? Radio kan gitu. Mungkin sisi efek negatifnya yang sinetron itu kurang baik buat perkembangan masyarakat dan anak dan apa. Sisi negatifnya iya. Tapi medianya itu nggak salah. Kenapa harus anti media sampai menghujat teman yang masuk TV, menghujat teman yang masuk radio? Kalau kata saya sih udah nggak perlu lah yang kayak gitu ya. Iya. Udah, kita harus sudah terbuka buka mata lah ya, buka mata, buka telinga, bahwasanya mari kita survive begitu ya. Iya, jalan pikiran kita harus mengikuti logika lah. Logika kehidupan jangan terlalu dibuat-buat gitu. Dibuat-buat yang nggak penting-penting, yang aneh-aneh, menghambat hidup kita. Dibilang anti media nanti HP sendiri kita rusak, TV sendiri kita tendang, kita pecahin. Itu baru anti media tuh ya kan? Ya mungkin ada yang salah kaprah sampai kayak gitu. Dihancur-hancurin ya kan, dihancur-hancurin. Ya sekali lagi saya mau nanya, kasih pesan-pesan dong buat teman-teman kita nih, bahwasanya ya di komunitas kita itu jaga nama baik. Ya pokoknya ya
gimana ya, soalnya ya kan banyak yang bilang pang itu bebas ya, Iya. bebas-bebasnya nggak ada aturan, tapi dan nggak mau diatur. Tapi kita kan harus tahu diri, kita ini hidup bermasyarakat ya kan. Iya. Kita hidup bermasyarakat, otomatis kita harus di mana apa namanya tanah dipijak, di mana bumi dijunjung ya. Iya, langit. Makanya langit dijunjung apa di situlah. Jadi kita membawa diri aja lah, sepang-pangnya orang harus pintar-pintar bawa diri, intinya gitu. Benar. Sekarang kan di anak-anak pang atau street atau apa ada yang pembunuhan, ada yang Iya. apa, itu kan katanya ada yang bilang awal perkara katanya yang mabuknya rese, yang apa. Iya. Nah itulah kita harus saling menghormati, Benar. termasuk senior junior juga. Senior junior itu emang harus ada karena apa? Karena usia dan emang lahirnya yang ini tahun segini, yang ini tahun segini di bawahnya, dan itu harus diakui, saling menghormati emang. Jadi jangan dibilang lo sok tua, lo sok senior, sok apa, nggak bisa kayak Nggak begitu. bisa. Nah, karena emang senior itu sepatutnya kita hormati seharusnya ya, sebagai manusia yang benar gitu. Iya. Kalau nah itulah jadi tapi yang senior juga jangan memandang rendah yang junior. Iya. Itu yang dibilang kita saling menghargai, saling Iya. menghormati, biar kita nggak ada cekcok ya kan, nggak ada bentrokan, yang no seniority lah, yang apa. Karena itu pengalaman, usia itu tidak bisa dibohongi. Tidak bisa dibohongi, emang begitulah adanya. Jadi yang junior juga nggak usah mentua-tuakan diri. Aduh, iya. Jangan sosok pengen dibilang paling tua atau apa. Yang tua pun juga jangan lagu, intinya gitu deh. Iya, benar. Ya, untuk yang sekarang biar ini ya, komunitas itu biar aman, nyaman, damai buat semua. Iya. Lebih baik lagi lah Iya. dipandang masyarakat gitu ya. Jadi ibaratnya jangan ada kesan, oh dia anak pang ya, jadi anak pang tuh rese-rese ya, Iya. kalau ngamen maksa Iya. ya, tukang malak ya, tukang apa katanya meretelin barang temen ya, Iya. jadi jangan sampai kayak begitu gitu kejadiannya. Terus katanya ya sekarang juga lagi musim medsos ya. Ya udah zamannya medsos. Fenomena paling terbaru tuh jagoan-jagoan medsos ini loh. Yang merasa sok tahu tentang pang itu. Iya. Ngajar-ngajarin orang lewat medsos, ngebully orang, ngatain yang tua gini. Padahal kalau kita lihat ya akunnya akun bodong. Iya. Jadi jagoan jempol gitu paling males beneran sebenarnya ya. Dia mengarang-arang tentang pang begini begitu. Padahal harusnya nggak usah seribet itu juga. Gitu. Iya. Sekarang udah harus terima keadaan. Sekarang zaman teknologi kan, Teknologi ya. kita nggak bisa ngelawan. Iya sih. Iya. Jadi emang gitulah. Ya. Yang jagoan-jagoan medsos ini juga harus harus ngurang-ngurangin dosa. Soalnya itu gitu-gitu dosa. Iya, dosa, iya. Ngebully orang lewat Iya. media, Iya. di viral-viralin itu dosa. Dihujat sana Terus sini. soalnya mentality dia ingin membunuh mental seseorang, Benar. pembunuhan karakter. Benar. Itu nggak boleh beneran. Itu dia jagoan medsos itu mereka nganggap enteng, tapi sebenarnya jahat gitu. Ya udahlah kurang-kurangin aja. Soalnya kita nggak bisa mengontrol jagoan-jagoan medsos ini ya, banyak banget ya. Jadi netizen tuh kan udah banyak banget. Jadi dalam diri kita masing-masing aja untuk meredam, untuk mengontrol. Yaudah kalau kayak gitu, terima kasih ya Ma udah ada di channel saya, dan saksikan lagi masih banyak bintang tamu lagi di Celoteh Jalanan. Oke, bye bye.